4, 3, 2, 1, go! Bab 13. Berpura-pura bodoh. Fang Yin selalu mengingat kata-kata tetuaan, di mana dia harus menyembunyikan kemampuannya dalam memainkan jurus-jurus dari kitab 9 naga yang dikuasainya. Sebelum mengikuti pelatihan, Fang Yin juga menelan pil yang mampu menekan kekuatannya agar tidak menampakkan aliran qi di tubuhnya dan jenis energi yang dia miliki. Walaupun seorang guru ahli sekalipun tidak akan mampu mendeteksi tingkatan kultivasi yang dimiliki oleh Fang Yin karena pil itu punya kemampuan mengontrol 8 titik meridian di tubuh Fang Yin. Ketika malam tiba dan semua orang terlelap dalam mimpinya, Fang Yin mengendap-endap pergi keluar akademi untuk membuat pil-pil yang dia butuhkan. Di dalam cincin penyimpannya banyak sekali persediaan tanaman obat yang dia ambil dari hutan bintang selatan. Dia sangat bersyukur karena menyimpannya dalam jumlah yang banyak sehingga dia tidak kesulitan lagi untuk mencarinya. Tidak jarang Fang Yin memakai cara licik agar aksinya tidak diketahui oleh teman sekamarnya. Fang Yin menaruh serbuk obat yang mampu membuat orang tertidur dalam waktu singkat melalui lentera yang ada di kamar itu. Asap yang tercium dari serbuk yang terbakar akan langsung bereaksi. Hari-hari yang dilalui Fang Yin di akademi itu membuatnya semakin merasa tidak nyaman. Dia mendapatkan perlakuan yang berbeda dari para murid yang lainnya. Terutama dalam hal fasilitas. Seringkali Hao Yu membantunya dengan meminjamkan peralatan mandi dan yang lainnya. Namun, Fang Yin tidak pernah menerima bantuannya. Termasuk juga dalam makanan, Fang Yin tidak pernah mengeluh meskipun dia tidak mampu membayar untuk makanan tambahan seperti teman-temannya yang lain. Sungguh diskriminasi yang sangat terasa. Aku tidak menyangka di zaman ini ternyata tidak jauh beda dengan zaman modern. Sama-sama kejam pada yang lemah dan menjunjung yang kuat. Fang Yin menatap nanar makanan di hadapannya. Selama sebulan berada di akademi itu, tidak ada perubahan yang berarti bagi Fang Yin. Rasa bosan mulai menghinggapi hatinya. Berpura-pura menjadi orang lemah dan selalu ditindas membuat kebencian dan dendam di hatinya kian berkobar. Tidak hanya murid-murid saja, para tetua dan pengurus akademi juga sering berlaku tidak adil. Mereka selalu mengutamakan putra bangsawan yang lebih tinggi kedudukannya dan mengabaikan kesalahan mereka. Fang Yin seringkali terabaikan dan jarang sekali mendapatkan perhatian ketika mereka berlatih secara serentak. Aku lelah dengan semua keadaan ini. Aku seperti seekor lalat yang menjijikkan saja bagi mereka. Fang Yin berjalan mondar-mandir di dalam kamar malam itu. Sudah lama dia tidak mengasah jurus yang dia miliki. Fang Yin berpikir untuk mencari cara yang aman untuk bisa pergi diam-diam dari akademi itu. Malam ini juga dia harus menemukan cara. Kali ini Fang Yin tidak pergi mengendap-endap lagi. Dia berjalan santai sambil berpura-pura melihat keindahan malam. Dia memberi hormat dan menyapa siapa saja yang ditemuinya. Langkahnya terhenti ketika dia sampai di taman belakang yang ternyata berbatasan langsung dengan kamarnya. Fang Yin menyentuh tembok yang ada di depannya, masih kokoh. Rasanya mustahil jika dia membuat jalan tikus dengan melubangi tembok itu. Tembok itu juga terlalu tinggi dan pasti akan terlihat dari kejauhan ketika dia melompatinya. Fang Yin kembali berjalan hingga tanpa sengaja kakinya menginjak sebuah tanah berlubang.
Kelihatannya lubang itu digunakan untuk mengalirkan air keluar di musim hujan. Lubang itu memang terlihat kecil dan hanya muat seekor babi saja. Tetapi memungkinkan baginya untuk memperbesar lubang itu dan memakainya sebagai jalan keluar. Mata Fang Yin mengedarkan pandangannya melihat ke sekelilingnya. Sepi. Merasa tidak ada orang yang melihatnya, Fang Yin ingin segera menjalankan aksinya. Pertama-tama dia menyamarkan keberadaannya dengan menyembunyikan hawa kehadirannya. Kiawan salju mulai mengalir di tangan kanan Fang Yin. Perlahan dihantamkannya ke tanah hingga membuat tanah itu membeku. Sebagai langkah akhir, Fang Yin memusatkan ki cahaya emas di kaki kirinya lalu menghentakkan kuat-kuat. Getaran dari kekuatan itu cukup terasa dan mungkin akan memancing para tetua untuk mencari sumber dari getaran itu. Dengan gerakan cepat Fang Yin masuk ke dalam lubang yang dibuatnya dan kembali menutupinya dengan tanah dan tanaman liar yang semula dia bekukan. Tidak lupa dia menghapuskan jejak energinya dengan jurus nafas naga. Jurus rahasia dari kitab 9 naga yang jarang diketahui oleh khalayak umum. Kaki Fang Yin masih terus menghentak untuk membuka jalan dan menurunkan permukaan tanah agar dia bisa menerobos keluar. Jalan ini bisa dia gunakan sewaktu-waktu saat dia ingin keluar dari akademi secara diam-diam. Tidak butuh waktu lama untuk sampai di luar tembok dan seperti dugaan Fang Yin, aura energi para tetua terlihat sangat dekat dengan keberadaannya. Fang Yin mengikuti saluran air tempatnya berpijak saat ini. Dia memerlukan tempat yang sepi untuk berlatih dan berkultivasi. Menurutnya ki yang tersedia di alam sekitar akademi ini sangat memadai. Mungkin itulah yang menjadi alasan bagi para tetua Akademi 7 Bintang memilih lokasi ini untuk membangun sekolah walaupun tempatnya terpencil. Mata Fang Yin berbinar senang ketika dia sampai pada sebuah sungai berbatu yang diapit oleh 2 buah tebing yang tinggi. Air sungai itu tampak berkilau memantulkan cahaya bulan yang bersinar. Suasana hati Fang Yin yang semula kacau kini terasa lebih tenang saat berada di alam bebas. Sebuah batu besar yang berada di tengah sungai menjadi pilihan Fang Yin untuk bermeditasi. Sebelum dia benar-benar masuk ke dalam alam bawah sadarnya, dia menelan pil pengikat ki yang mampu membuatnya berkultivasi lebih cepat. Masih banyak hal yang harus dia lakukan setelah ini, dia masih harus melatih jurus-jurus yang telah dikuasainya agar lebih matang. Malam itu, Fang Yin memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan baru kembali ke akademi ketika waktu hampir dini hari. Terpaksa dia masuk ke kamarnya lewat pintu belakang yang berhubungan langsung dengan ruang baca. Untung saja aku belum menguncinya tadi. Fang Yin bernapas lega, segera saja dia masuk dan berjalan mengendap-endap ke tempat tidurnya. Sejak menemukan jalan rahasia itu, Fang Yin selalu bangun kesiangan dan mendapatkan hukuman dari para tetua yang mengajar kelompoknya. Terkadang Fang Yin tidak boleh mengikuti pelatihan dan diminta mengerjakan tugas yang tidak masuk akal seperti mengangkat air untuk mengisi seluruh bak mandi para tetua atau membersihkan seluruh taman. Fang Yin hanya tersenyum sinis sambil menatap jengah para budak dunia itu. Hari ini ada seorang keluarga salah satu murid di akademi yang mengunjungi putranya. Dia membawa oleh-oleh berupa makanan yang sangat banyak untuk dibagi-bagikan. Dia melirik ke arah Fang Yin yang duduk menyendiri di bawah pohon. Orang tua murid itu berjalan mendekatinya untuk memberikan makanan yang dibawanya. "Tidak usah, Ayah.
Dia orang yang sangat aneh. Makanan dari temannya sendiri pun dia tolak, apalagi dari kita. Benar tidak Hao Yu? Tanya murid itu pada Hao Yu yang duduk tidak jauh dari Fang Yin. Kamu benar. Aku tidak akan sudi menerima makanan dari orang sombong sepertimu, batin Fang Yin. Melihat Fang Yin tidak makan, Hao Yu pun berjalan mendekatinya dan bermaksud untuk membagi makanan miliknya. Walaupun Fang Yin berkali-kali menolak pemberiannya, itu tidak menyurutkan niatnya untuk memberi. Kamu makan saja. Aku tidak biasa memakan makanan orang kaya. Aku takut perutku mulas. Fang Yin menolak makanan itu. Baiklah, jika kamu tidak ingin memakannya maka aku juga tidak. Hao Yu berjalan menghampiri seorang murid senior dan memberikan bagiannya. Dia tidak ada kapok-kapoknya mendekati Fang Yin meskipun Fang Yin selalu mengacuhkannya. Menurutnya Fang Yin adalah gadis yang unik. Di tengah para pria tampan dan kaya dia tidak pernah minder menjadi satu-satunya murid wanita. Sebenarnya jika dia mau, dia bisa memanfaatkan kebaikan Hao Yu yang selalu memperhatikannya. Menjelang sore hari, para murid mulai kembali ke kamarnya masing-masing setelah menikmati oleh-oleh dari bangsawan Yao. Saat malam menjelang, keanehan mulai terjadi. Semua orang yang memakan makanan dari bangsawan Yao mengalami gejala-gejala penyakit yang aneh. Tubuh mereka gatal-gatal dengan perut mual dan muntah-muntah. Para tetua mengerahkan kekuatannya dan meminta para koki di akademi untuk membuat minuman herbal. Fang Yin masih terdiam dan enggan bertindak. Rasa sakit hatinya masih menghalanginya untuk berbuat baik dan menolong mereka. Siapa tahu minuman herbal yang dibuat oleh koki akademi itu benar-benar manjur, jadi dia tidak perlu repot-repot membantu pengobatan mereka. Xiao Yin. Teman-teman yang memakan makanan dari bangsawan Yao jatuh sakit, ucap Hao Yu pada Fang Yin yang bersikap akan tidur. Aku tidak ada urusan dengan mereka. Aku mau tidur, jawab Fang Yin sambil pura-pura memejamkan matanya. Hao Yu mengikuti apa yang dilakukan oleh Fang Yin karena dia juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu para murid yang sakit. Bab 14. Ujian fisik. Semakin malam suara di luar kamar Fang Yin semakin gaduh karena para murid yang sakit semakin parah. Hao Yu sudah tertidur pulas. Jika sudah begitu, walaupun ada hujan petir sekalipun dia tidak akan terganggu. Dasar kerbau. Kalau sudah tidur, tidak peduli gunung Feng meletus tetap tidak akan terganggu. Fang Yin melirik ke arah Hao Yu sambil menggeleng. Dengan rasa malas, Fang Yin mengambil mantel dan berjalan keluar kamarnya. Tampak Dewan Akademi yang terdiri dari Tetua Song, Tetua Ming, dan Tetua An berkeliling ke kamar-kamar murid yang sakit. Mereka bertiga melihat ke arah Fang Yin yang terlihat segar bugar. Hampir saja mereka melupakan Fang Yin dan Hao Yu. Ketiga tetua itu berjalan menghampiri Fang Yin yang berdiri santai di dekat taman. Xiao Yin, kaukah itu? Sapa Tetua An. Di antara 7 tetua, hanya Tetua An yang bersikap baik. Tetua Song memang terlihat baik tetapi kebaikannya tidaklah tulus. Bisa dikatakan jika dia mirip seorang penjilat. Salam hormat untuk para dewan. Fang Yin memberi hormat pada ketiga tetua itu. Apa yang kamu lakukan di luar malam-malam begini? Kamu tidak melihat jika teman-temanmu terserang penyakit yang aneh.
Menyingkirlah agar kamu tidak tertular. Seru Tetua Song. Penyakit itu tidak menular. Pernyataan Fang Yin membuat ketiga tetua itu tercengang. Mereka bertiga saling pandang mendengar ucapan Fang Yin. Antara percaya dan tidak pada Fang Yin yang mereka anggap bodoh. Hanya tetuaan yang merasa jika apa yang dikatakan Fang Yin mungkin ada benarnya karena dia tahu jika sebenarnya Fang Yin bukanlah gadis bodoh seperti yang mereka kira. Apa kamu tahu sesuatu tentang penyakit ini? Tanya tetuaan. Sudahlah tetuaan, jangan membuang-buang waktu lagi. Mari kita bantu tetua yang lain untuk menyalurkan energi kepada para murid agar mereka lekas membaik, ucap tetua Ming memandang sinis ke arah Fang Yin. Fang Yin tersenyum sinis, tetapi mereka tidak ada yang melihatnya karena tertutup oleh cadarnya. Merasa tidak dihargai, Fang Yin pun berbalik untuk pergi meninggalkan para tetua itu. Buat apa capek-capek membantu orang yang tidak membutuhkan bantuannya, pikirnya. Tunggu. Panggil tetuaan. Fang Yin menghentikan langkahnya dan berbalik menghadap ketiga dewan akademi itu. Apa kamu tahu tentang penyakit itu dan cara mengobatinya? Tanya tetuaan. Sebenarnya Fang Yin sangat malas, tetapi melihat murid-murid akademi ini mati konyol tentunya sangat menyedihkan sekali. Sebagai seorang kultivator dia akan membenci ini. Namun, sebagai seorang dokter jiwa sosialnya memintanya untuk menolong. Sedikit. Kalau tetua percaya, bawa seorang murid yang sakit ke sini. Aku akan mengobatinya. Fang Yin duduk di tepi lantai seperti kebiasaannya ketika menyendiri. Baiklah. Seru tetuaan. Tapi, tetua Song terlihat ragu-ragu, dia terus menatap Fang Yin tajam setelah kepergian tetuaan. Tetua Ming tidak banyak berkomentar. Dia hanya menjadi penonton saja dan tidak punya inisiatif apapun. Menurutnya, Fang Yin tidak mungkin bisa menyembuhkan murid yang sakit karena selama berlatih dengannya dia tidak memiliki kemampuan yang bisa dibanggakan. Tetuaan datang membawa seorang murid yang sedang sakit ke hadapan Fang Yin. Duduklah di hadapan Xiao Yin. Seru tetuaan. Murid itu ragu-ragu melakukan apa yang diminta oleh tetuaan. Dia terlihat sangat ketakutan seperti sedang dihadapkan pada pilihan antara hidup dan mati. Matanya tak berkedip menatap ke arah Fang Yin. Berbaringlah. Seru Fang Yin ketika murid itu sudah berada di sampingnya. Murid itu menurut. Tidak ada gunanya dia memberontak. Toh para tetua berada di sini. Jika Fang Yin berbuat yang mencelakainya tentu mereka tidak akan tinggal diam. Fang Yin meletakkan telapak tangan kirinya di perut murid itu lalu mengetuk-ngetuknya dengan tangan kanannya. Suara gas di dalam perut murid itu terdengar bung. 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 Yang menandakan gas itu terperangkap di saluran pencernaannya. Reaksi tubuh masing-masing orang berbeda-beda ketika mengalami keracunan makanan. Murid ini mengalami kembung dan sakit kepala karena racun itu tidak sampai membuatnya muntah dan diare seperti yang lainnya. Ketahanan tubuhmu cukup bagus. Kamu hanya mengalami gejala ringan saja. Tapi tetap saja racun ini harus dikeluarkan dari tubuhmu agar tidak membahayakan. Fang Yin mengeluarkan sebuah kantong yang berisi beberapa butir pil. Fang Yin mengambil sebutir lalu memberikannya pada murid itu. Telan pil ini. Perintah Fang Yin. Tapi, murid itu terlihat ragu-ragu dan ketakutan saat menerima pil itu. Telan saja.
Kamu tidak akan mati hanya karena menelan pil ini. Murid itu menelan pil itu setelah tetuaan mengangguk sebagai isyarat memperbolehkannya. Pil yang diberikan oleh Fang Yin memiliki reaksi dingin dan nyaman di perutnya. Perlahan seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam ususnya. Gerakan itu semakin cepat dan keluarlah gas yang sangat bau. Semua orang yang ada di sana spontan menutup hidungnya. Murid itu tersenyum senang karena kepalanya tidak terasa pusing lagi dan perutnya terasa nyaman. Saya sudah sembuh tetua. Murid itu berdiri dan tersenyum senang. Ketiga tetua itu saling berpandangan lalu menatap Fang Yin tidak percaya. Mereka akhirnya percaya jika Fang Yin memiliki kemampuan dalam ilmu pengobatan. Satu persatu murid yang sakit dibawa ke hadapan Fang Yin. Pengobatan yang dilakukan oleh Fang Yin berbeda-beda sesuai dengan gejala yang dialami oleh setiap murid. Fang Yin tidak tidur sampai hampir dini hari demi mengobati murid-murid akademi yang sedang sakit. Semuanya berhasil disembuhkan olehnya tanpa campur tangan orang lain. Terima kasih, Xiao Yin. Kami berhutang budi padamu. Tetua Song selaku ketua Dewan Akademi mengucapkan terima kasih pada Fang Yin diikuti oleh Tetua An dan Tetua Ming. Ini bukan hal yang besar, Tetua. Jika tidak ada hal lain, perkenankan saya untuk beristirahat. Fang Yin meminta diri. Pergilah. Persiapkan dirimu untuk melakukan ujian fisik besok. Tetua Song mengingatkan tentang materi pembelajaran besok pagi. Fang Yin hanya mengangguk lalu pergi dari hadapan para tetua itu. Malam begitu cepat berlalu karena Fang Yin tidur saat hari sudah hampir pagi. Dia masih terlihat mengantuk saat Hao Yu membangunkannya. Terpaksa Fang Yin bangun dengan malas dan terus menguap saat berjalan ke kamar mandi. Hao Yu merasa aneh dengan perubahan sikap para murid di akademi itu yang tiba-tiba berubah sangat ramah pada Fang Yin. Mereka tidak lagi malu-malu untuk menawarkan makanan mereka untuk Fang Yin. Ada pula yang datang membawakan hadiah untuk Fang Yin. Tidak ada satupun yang Fang Yin terima. Prinsip Fang Yin tidak berubah, dia tidak ingin menjalin pertemanan dan dekat dengan siapapun karena itu akan menghambatnya dalam membalaskan dendamnya kelak. Dalam ujian fisik, masing-masing murid diperiksa oleh seorang tetua. Dengan kata lain ujian ini akan dibagi menjadi 3 gelombang. Masing-masing gelombang terdiri dari 7 orang murid. Kali ini Fang Yin berada di gelombang terakhir dan diperiksa oleh Tetua Han. Fang Yin terlihat memejamkan matanya ketika Tetua Han memanggilnya dan memintanya untuk duduk dengan posisi yang sempurna. Kali ini aku tidak bisa menyembunyikan kekuatanku lagi. Aku tetap harus meminum pil ini agar seluruh kekuatanku tidak mudah terdeteksi. Fang Yin menelan pil itu sebelum masuk ke dalam barisan beberapa waktu yang lalu. Tetua Han mulai mengeluarkan energi Ki Lotus merah di telapak tangannya untuk memeriksa ke-8 titik meridian Fang Yin dan mengaktifkannya jika belum aktif. Tubuh Fang Yin menolak ketika energi Ki Lotus merah milik Tetua Han mencoba untuk menerobos masuk melalui sebuah titik meridian. Ki kristal naga hijau miliknya memancar keluar hingga membuat tubuh Fang Yin mengeluarkan cahaya kehijauan. Tetua Han tidak menyangka jika hal ini bisa terjadi. Dengan cepat dia menghentikan pancaran Ki-nya karena ditekan oleh Ki milik Fang Yin. Kejadian itu menarik perhatian semua orang yang berada di sana dan membuat Fang Yin kembali menjadi pusat perhatian. Apa yang terjadi Tetua?
Tanya Tetua Song setengah berteriak. Kedelapan titik meridian Xiaoyin telah aktif dan telah terbentuk kolam Qi di dalam dantiannya, jelas Tetua Han. Apa? Pekik seluruh tetua hampir bersamaan. Bab 15. Mulai berarti. Hari-hari yang dilalui oleh Fang Yin berubah 180 derajat dari sebelumnya. Fang Yin mulai berlatih sesuai dengan tingkatan yang dia miliki. Sebenarnya saat ini Fang Yin telah mencapai ranah langit tingkat awal. Namun, dia menekannya dengan pil pengikat Qi hingga para tetua masih mengira jika dia berada di ranah bumi tingkat awal. Pada tingkatan itu saja, Fang Yin sudah disebut sebagai murid berbakat. Mereka pasti akan sangat terkejut jika tahu sebenarnya Fang Yin telah berada di ranah langit. Fang Yin takut semua kelebihan yang dia miliki akan kembali mengancam jiwanya. Masing-masing tetua memberikan pelatihan yang berbeda kepada setiap muridnya sesuai dengan kesiapan tubuhnya. Dalam setiap latihan murid wajib melakukan latihan fisik dan olah tenaga dalam atau lebih dikenal dengan berkultivasi. Keduanya adalah dua hal yang tak terpisahkan di dunia kultivasi yang akan membentuk struktur tubuh mereka menjadi seorang kultivator. Semakin tinggi tingkatan kultivasi yang dicapai maka struktur tubuh kultivator itu akan mengalami perubahan. Dalam ranah terendah saja, struktur tubuh akan mengalami perubahan dan memiliki ketahanan umur lebih dari 100 tahun jika tidak terbunuh oleh lawan. Ranah dewa adalah ranah yang paling sempurna di mana pemiliknya memiliki umur yang panjang dan wajah awet muda, tentunya jika dia tidak terkalahkan oleh lawan lain yang lebih kuat. Para tetua di Akademi 7 Bintang rata-rata berada di ranah surga dengan bintang yang berbeda-beda. Bagi Fang Yin Tetua Han yang paling keren. Di usianya yang belum genap 30 tahun dia sudah mencapai ranah surga bintang 6. Fang Yin yang memiliki jiwa Agatha yang telah berusia 25 tahun tentu telah memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Mengingat tubuh yang ditempatinya masih berusia 15 tahun dan dirinya dalam rangka menyamar, Fang Yin mengabaikan rasa cinta ataupun belas kasihan demi mencapai tujuannya. Sekali hatinya merasa lemah maka selanjutnya hanyalah kegagalan yang akan didapatkannya. Hari ini genap 3 bulan pelatihan Fang Yin. Semua murid-murid akademi merasa segan padanya karena dia selalu menjadi yang terdepan. Seluruh tantangan yang diberikan oleh para tetua berhasil dia lalui dengan mudah. Sikapnya yang acuh dan dingin tidak pernah berubah hingga tidak ada yang berani mendekatinya. Dalam keseharian Fang Yin juga terkenal sangat kejam. Pernah suatu ketika ada seorang murid yang menyatakan cinta padanya. Fang Yin terlihat senang, tetapi apa yang dia lakukan selanjutnya adalah kebalikannya. Murid itu dia bawa ke hutan di belakang akademi dan menggantung tubuhnya terbalik. Kejadian itu dilihat oleh murid-murid yang lain seakan menjadikannya sebagai sebuah peringatan. Apa yang dilakukan oleh Fang Yin terbukti sangat efektif. Setelah itu tidak ada lagi yang berani menggoda atau mengusiknya lagi. Xiaoyin, panggil Tetua Song. Saya, Tetua. Fang Yin melipat tangannya untuk memberi hormat. Hari ini aku akan melatih jurus merendahkan bayangan. Apakah kamu siap? Tanya Tetua Song. Teman-teman Fang Yin terbelalak mendengar ucapan Tetua Song. Jurus merendahkan bayangan memang sangat hebat untuk memberikan serangan tak terlihat pada musuh. Akan tetapi, jurus ini juga memiliki resiko yang cukup besar.
Sial. Apakah tua bangka ini sengaja ingin menjebakku? Jurus ini cukup beresiko. Jika aku sampai gagal mengatur energi yang aku keluarkan saat memainkan jurus ini, maka energiku akan berbalik dan merusak meridianku. Fang Yin belum menjawab tantangan Tetua Song. Teman-teman satu teamnya menggeleng seolah memberi isyarat agar Fang Yin tidak menyanggupinya. Gerakan jurus merendahkan bayangan baru mereka pelajari dalam 1 minggu ini. Sedikit kesalahan saja maka akan membuat kultivasi Fang Yin turun beberapa tingkat jika meridiannya mengalami cedera. Aku tidak menyangka jenius sepertimu masih memiliki rasa takut, ejek Tetua Song memprovokasi Fang Yin. Fang Yin tahu jika Tetua Song hanya memprovokasinya. Namun, tinggal di tubuh yang usianya masih belia, Agatha harus berpura-pura untuk mudah tersulut emosi dan terprovokasi walaupun sebenarnya dia sudah sangat dewasa. Dalam situasi seperti ini, Agatha tetap berpikir tenang dan mencoba untuk tidak gegabah. Ampun, Tetua. Aku belum pernah melihat penerapan jurus ini secara langsung. Fang Yin berharap Tetua Song akan memperlihatkan padanya jurus merendahkan bayangan yang dipraktekkan dengan Qi. Baiklah, aku akan menunjukkan padamu. Perhatikan baik-baik. Fang Yin tersenyum, ikan telah memakan umpanku. Dalam keadaan berdiri tenang, Fang Yin memusatkan energinya ke otak untuk mempertajam daya ingat dan penglihatannya saat Tetua Song mempraktekkan jurus merendahkan bayangan. Semua murid yang ada di sana ikut memperhatikan gerakan demi gerakan yang dilakukan oleh Tetua Song. Mula-mula gerakan itu terkesan lambat, lama-kelamaan gerakan itu menjadi sangat cepat dan tidak terdeteksi oleh mata biasa setelah mendapatkan aliran Qi. Tubuh Tetua Song tidak terlihat melainkan hanya menyisakan bayangannya saja yang rendah. Gerakan ini mengandalkan kaki dan tangan. Tingkat keberhasilannya cukup rendah tapi ini bukan suatu yang mustahil untuk dilakukan. Jika orang mengira membuka meridian pada alat gerak atas adalah satu-satunya cara, maka itu salah. Energi itu justru akan berbalik karena terpengaruh oleh gerakan tangan yang sangat cepat dan menimbulkan gelombang elektromagnetik dari Qi yang dilepaskan oleh meridian bagian bawah. Aku mengerti sekarang. Fang Yin mencoba menganalisa jurus merendahkan bayangan Tetua Song. Slash. Tiba-tiba Tetua Song sudah muncul di hadapan Fang Yin dan mencoba mengetesnya dengan serangan ringan. Fang Yin yang memiliki ketajaman penglihatan akibat Qi yang mengalir di matanya, bisa membaca gerakan Tetua Song. Saat tangan Tetua Song melancarkan serangannya, Fang Yin meliukkan tubuhnya ke belakang dan menjulurkan kakinya secara mendadak untuk menjegal kaki Tetua Song yang berputar. Alhasil itu membuat Tetua Song kehilangan keseimbangan dan menghentikan jurusnya. Kewaspadaan yang bagus, puji Tetua Song. Pujian yang keluar dari mulutnya terlihat tidak selaras dengan hatinya yang tidak menyukai kehebatan Fang Yin. Hanya kebetulan saja, Tetua. Fang Yin tidak ingin Tetua Song semakin membencinya. Sekarang tunjukkan kemampuanmu untuk menerapkan jurus merendahkan bayangan. Jika kamu mampu memainkannya dengan baik, aku akan mempercepat kelulusanmu karena tinggal jurus ini saja yang belum kamu kuasai. Mendengar penuturan Tetua Song, senyum Fang Yin terbit di balik cadarnya. Kebetulan sekali, tua bangka. Aku sudah bosan berada di sini dan muak berada di tengah-tengah budak harta seperti kalian. Kalian menjual kemampuan kalian untuk meraup uang sebanyak-banyaknya.
Secara tidak langsung pelatihan ini juga merupakan trik dari Tetua Song untuk mengusir Fang Yin secara halus dari akademi. Memelihara seorang jenius miskin di tengah-tengah murid dari kalangan bangsawan akan membuat kepercayaan diri mereka melemah. Selain itu, para tetua juga merasa tersingi, mengingat Fang Yin adalah seorang wanita. Menurut mereka, seorang wanita tidak boleh lebih kuat dari pria demi menjaga kewibawaan mereka. Saya akan mencobanya, tetua. Mohon bimbingannya. Fang Yin memasang kuda-kuda. Lakukan sesuai yang barusan aku lakukan. Tetua Song tidak memberikan teori apapun pada Fang Yin. Rupanya kamu memang sengaja ingin membuatku celaka. Baiklah. Aku ikuti permainanmu. Aku tidak boleh gagal. Fang Yin berkonsentrasi untuk mengatur aliran qi di dalam tubuhnya. Sinar kehijauan mulai menyelimuti tubuhnya karena saat ini qi kristal naga hijau yang paling mendominasi. Teman-teman satu teamnya terlihat menahan napasnya sambil berdoa. Meskipun Fang Yin sangat kejam, mereka tidak ingin sesuatu hal yang buruk terjadi padanya. Menurut mereka, Tetua Song terlalu keras pada latihan Fang Yin kali ini meskipun ini dianggap sebagai tolak ukur kemampuan Fang Yin. Dengan gerakan yang lincah dan teratur Fang Yin memulai jurus merendahkan bayangan. Ada beberapa gerakan dasar yang dia modifikasi dan dia sesuaikan dengan kelenturan tubuhnya. Pada tahap awal jurus, Fang Yin terlihat seperti sedang menari. Saat semua terpukau dengan gerakannya yang gemulai, titik meridian bawah Fang Yin mulai terbuka dan mengalirkan qi di kakinya. Setelah itu, dengan gerakan yang sangat cepat membuatnya hampir tak terlihat. Beberapa tanaman yang ada di sekitarnya menjadi sasarannya. Fang Yin juga tidak segan membelah batu besar yang berada di sekitar tempat mereka berlatih. Bagaimana iblis ini bisa melakukannya? Bahkan bayangannya juga hampir tidak terlihat sama sekali. Aku tidak bisa membiarkannya lama-lama tinggal di sini. Tetua Song terperanjat melihat kehebatan Fang Yin dalam memainkan jurus baru itu. Bab 16. Binatang Roh. Setelah hari itu, Tetua Song sebagai ketua akademi memanggil seluruh para tetua untuk berkumpul. Awalnya dia menceritakan tentang kemampuan Fang Yin yang sangat luar biasa, tetapi lama-kelamaan ucapan itu bukan untuk memujinya. Tetua Song menganggap kejeniusan Fang Yin akan sangat mengancam bagi seluruh murid dan guru di akademi. Semua tetua saling berpandangan satu sama lain, mereka belum menangkap kemana arah pembicaraan Tetua Song. Melihat wajah kebingungan dari semua tetua, Tetua Song kembali melanjutkan penuturannya. Dia menceritakan jika Fang Yin telah menguasai jurus merendahkan bayangan dalam waktu singkat, bahkan dia mampu memodifikasinya hingga menjadi lebih sempurna. Murid biasa butuh waktu tidak kurang dari setahun untuk bisa mempelajarinya demi menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa berakibat fatal. Mereka semua terkejut mendengarnya kecuali tetuaan. Di antara semua tetua, hanya dia yang sedikit berbelas kasihan pada Fang Yin. Jika saja dia membuka semua yang diketahuinya tentang Fang Yin di hadapan para tetua, mungkin nyawa Fang Yin akan terancam. Seperti diketahui jika kitab 9 naga merupakan kitab yang paling dicari di seluruh negeri. Jurus pedang yang dimainkan Fang Yin saat belajar bersamanya merupakan jurus pedang bintang 3.
Jurus itu terdapat di dalam kitab 9 naga bagian ketiga yang menghilang bersama pemegangnya yang menghilang beberapa ratus tahun yang lalu. Wajah Tetua An sangat gelisah ketika Tetua Song meminta pendapat para tetua lain untuk mengirim Fang Yin mencari binatang roh di hutan kenestapaan sebagai syarat kelulusan. Mengirim Fang Yin tanpa guru pendamping, baginya terasa sangat kejam. Di dalam hutan kenestapaan banyak sekali bahaya yang mengancam. Selain binatang roh, medan yang sulit ditebak dan ancaman binatang buas juga ada di sana. Tentu hal itu akan sangat membahayakan bagi remaja seusianya yang belum pernah menghadapi tantangan berat. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Tetua An selain pasrah pada keputusan yang disepakati oleh seluruh tetua. Binatang roh terbagi ke dalam 9 tingkat berdasarkan kekuatan yang dia miliki. Binatang roh bintang 1-3 setara dengan ranah kultivasi tingkat bumi bintang awal. Binatang roh bintang 4-6 setara dengan kultivasi ranah bumi bintang menengah hingga atas, dan binatang roh bintang 7-9 setara dengan kekuatan kultivasi ranah bumi bintang atas hingga ranah langit bintang awal. Suatu malam, Tetua An memanggil Fang Yin secara pribadi dan membawanya berbicara empat mata di ruangannya. Tanpa sepengetahuan tetua yang lain, Tetua An membekali Fang Yin dengan sebuah peta rahasia yang dia gambar sendiri. Bermodalkan peta itu, Fang Yin bisa mengetahui wilayah-wilayah yang mana saja yang harus dihindari di hutan kenestapaan. Ternyata di antara para penjilat di sini masih ada orang yang berhati nurani. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu Tetua An. Semoga suatu saat aku bisa membalas budi padamu. Fang Yin menatap Tetua An penuh terima kasih. Pada hari keberangkatan Fang Yin ke hutan kenestapaan untuk mencari binatang roh pendamping, seluruh teman Fang Yin mengantarnya hingga ke perbatasan. Mereka sangat mengkhawatirkan Fang Yin mengingat hutan itu sangatlah berbahaya. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang sampai menangis. Para tetua juga mengantar Fang Yin dan memberinya pengarahan singkat tentang cara menemukan binatang roh. Fang Yin hanya mengangguk saja karena sebelumnya dia telah diberi bekal pengetahuan oleh Tetua An. Bersiaplah untuk mati Xiao Yin. Kamu terlihat begitu senang menanti saat-saat terakhirmu melihat matahari. Tetua Song tersenyum senang. Tidak ada yang tahu jika maksud senyumannya bukanlah sebuah kebanggaan melainkan senyum kelicikan. Langkah kaki Fang Yin mulai menapaki hutan kenestapaan dan terus masuk ke dalam hutan. Setelah keberadaan tidak terlihat lagi oleh para tetua dan murid Akademi 7 Bintang, Fang Yin mengeluarkan ki untuk membuat pedang energi. Hutan yang jarang terjamah tangan manusia itu memiliki tumbuhan perdu dan semak belukar yang cukup lebat hingga menghalangi jalan. Semakin masuk ke dalam hutan, keadaan semakin gelap karena sinar matahari terhalang oleh tingginya pepohonan. Aura energi alam yang pekat kian terasa. Fang Yin merasakan kumparan energi yang begitu kuat ketika dia berada di samping air terjun. Untuk melihat titik keberadaannya sekarang, Fang Yin melihat ke dalam peta yang dibawanya. Sepertinya tempat ini masih aman untuk berkultivasi sebentar. Latihan jurus merendahkan bayangan cukup menguras ki yang tersimpan di tubuhku. Aku harus mengisi dantianku terlebih dahulu untuk persiapan menghadapi bahaya di depanku. Binatang roh juga memiliki kecerdasan seperti manusia. Bahkan insting mereka terkadang lebih tajam.
Aku harus selalu waspada dan berhati-hati dalam menghadapi mereka. Fang Yin bersila di atas sebuah batu di tepi air terjun dan memusatkan konsentrasinya untuk menyerap energi alam sebanyak-banyaknya. Tidak lupa dia menelan pil pengikat Qi sebelum melakukan kultivasinya. Cahaya energi warna-warni menyelimuti tubuhnya dan menyelinap masuk dengan cepat seperti aliran air yang menemukan celah untuk menuju tempat yang lebih rendah. Semakin banyak energi alam yang masuk ke dalam tubuh Fang Yin, maka tubuhnya semakin tampak bersinar. Berada jauh dari keberadaan manusia lain membuatnya tidak perlu lagi khawatir jika energinya akan terlihat. Fang Yin merasa senang karena saat ini dia sudah berhasil menerobos ke ranah langit bintang 4. Aku tidak boleh berbangga diri. Binatang roh yang aku temui bisa saja memiliki kekuatan yang setara denganku, gumam Fang Yin ketika dia selesai melakukan kultivasinya. Sebelum memulai langkahnya kembali, Fang Yin membuka petanya dan melihat titik di mana dia bisa langsung menemukan binatang roh yang dia cari. Sebagai seorang Agatha yang sangat cerdas dan terpelajar, Fang Yin tentu tidak langsung mengikuti petunjuk yang tergambar di dalam peta melainkan menganalisanya terlebih dahulu. Dia berpikir bagaimana caranya agar bisa memperpendek jarak tempuh untuk menghemat waktu dan tenaga. Fang Yin tidak ingin menginap di hutan yang sangat menyeramkan itu dan ingin segera kembali membawa kristal dari bintang roh yang dia cari. Hampir setengah jam Fang Yin berjalan mondar-mandir tidak jelas sambil melihat peta. Namun, tidak ada jalan keluar yang terlintas di dalam otaknya. Sial. Kenapa aku belum juga menemukan ide untuk pergi ke titik di mana binatang roh itu berada dengan cepat? Jika aku mengikuti petunjuk di dalam peta ini, aku memerlukan waktu hingga sore hari untuk mencapainya. Fang Yin berbicara sendiri sambil memijit-mijit pangkal hidungnya. Buk! Seekor monyet liar menjatuhkan sebuah benda dari atas pohon besar yang berdiri kokoh di samping Fang Yin. Mata Fang Yin nanar melihat benda itu mengingat siapa pemiliknya, ayah. Bukankah ini giok penghapus bayangan milik ayah? Fang Yin mendekap benda kecil berbingkai emas itu ke dalam dadanya. Untuk sejenak dia menangis mengenang kepergian ayah dan saudara-saudaranya. Menurut kabar yang dia dengar, ibunya masih hidup. Namun, Fang Yin tidak ingin menemuinya sebelum dendamnya terbalaskan. Ibunya pasti tidak akan membiarkannya berada di dalam bahaya jika tahu dia masih hidup. Meskipun saat ini di dalam tubuh Fang Yin yang bernaung adalah jiwa Agatha, tetapi kedekatan emosional yang dia rasakan membuatnya merasa jika dirinya adalah Fang Yin yang sebenarnya. Agatha adalah Fang Yin, begitu juga sebaliknya. Seluruh cerita hidup Fang Yin yang tersimpan di dalam ingatannya membuat Agatha secara total memiliki jati diri Fang Yin dan kemampuan Fang Yin. Apa artinya ini, ayah? Di saat aku sedang putus asa benda ini datang menghampiriku. Fang Yin mendongak ke atas mencoba mencari jawaban di sana. Aha, aku tahu. Fang Yin menyapu sisa-sisa air matanya lalu bersiap untuk mengeluarkan jurus meringankan tubuh dan melompat ke atas pohon besar yang ada di hadapannya itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 15. Mulai berarti. Episode berikutnya. Bab 17. Kristal Naga Pelangi.